Hai Andika, guys di sini sejak menikah saya jadi sering beli peralatan-peralatan yang memang untuk rumah tangga. Bukan saya sih sebenarnya ya. Istri saya yang nyuruh saya. Kemarin kita udah mulai dari air purifier, terus juga ada air fryer sama robot vakum. Dan berhubung anak saya yang masih berumur 6 bulan itu suka banget nonton Cocomelon, jadi saya nggak mau anak saya karena kebanyakan nonton layar nanti matanya minus atau bermasalah. Dan akhirnya saya beli sebuah TV yang kualitasnya bagus, nggak terlalu mahal, dan dia juga sudah memiliki sertifikasi low blue light. Dan perkenalkan, di belakang saya ini adalah Smart TV dari KUKA. Smart TV yang akan kita bahas ini namanya adalah KUKA S6G Pro Max. Sebelum kita bahas lebih detail, kita bahas dulu apa aja yang ada di dalam paket pembeliannya. Jadi kita bakalan dapat kaki TV-nya, terus juga ada satu unit TV KUKA S6G Pro Max-nya, ada plastik yang isinya buku manual, kartu garansi, remote, terus juga ada baut-baut untuk pasang kakinya atau bracket. Jadi dia juga support dengan VESA mount bracket. Terus juga ada dua baterai untuk remote-nya, kabel adapter, dan juga kabel AV. Untuk pasang si kaki-kakinya ini lumayan gampang, tinggal dipasang pakai baut sampai kenceng, dan ada panduan khususnya juga yang ada ilustrasi pasangnya. Kakinya ini sayangnya dari plastik, ya lumayan serem untuk TV yang agak besar hitungannya. Jadi pastikan kalian memiliki ukuran meja yang pas, karena dengan kaki plastiknya ini dia agak wobble. Kalau mejanya terlalu pendek, takutnya nanti jatuh kalau kesenggol anak-anak. Kalau untuk SKU secara dimensi, dia ada 3 SKU, jadi ada yang 50 inch, terus 55 inch, dan juga 65 inch. Yang kita bahas yang ada di belakang saya ini dia berdimensi 55 inch. Kalau secara desain dia udah kayak Smart TV zaman nol lah. Bezelnya ini super tipis, jadi ketika kita nonton mata kita itu juga enak liatnya, gak ketutup frame. Dan selama pakai Smart TV KUKA ini saya sih jarang banget untuk pakai kabel antena, karena katanya juga bakalan dimatikan ya untuk TV analog. Dan untungnya saya sudah terbiasa pakai Smart TV seperti ini untuk nonton Netflix ataupun Disney Plus. Kalau untuk konektivitasnya dia pakai Bluetooth versi 5, terus Wi-Fi-nya juga support dual bandwidth dengan 2,4 dan juga 5 GHz. Untuk OS-nya dia pakai Android 10, tapi tenang aja karena dia juga masih bisa di-upgrade ke Android 11. Terus kalau untuk memori RAM-nya dia 2 GB dengan internal storage itu 32 GB. Ya untuk sebuah TV 32 GB 55 inch menurut saya sih cukup ya kalau untuk kebutuhan saya. Kecuali mungkin kalian main Genshin Impact atau game-game yang berat di Smart TV ini, 32 GB gak bakalan cukup. Pas pertama kali TV ini di setup, dia ada pilihan buat konekin langsung ke handphone Android kalian. Tapi ini bisa di skip aja kalau misalkan kalian mau setupnya nanti. Dan di remote-nya ini dia juga udah ada beberapa fitur shortcut untuk langsung ke beberapa aplikasi Smart TV yang sering dipakai sama orang kebanyakan. Contohnya kayak Netflix, YouTube, Google Play, sama Amazon Prime. Di bagian tengah remote-nya ada tombol untuk voice assistant. Jadi dia support juga dengan Google Voice Assistant. Kalau misalkan mungkin kalian malas ngetik, karena memang ngetik di remote Smart TV itu bakalan makan waktu, kalian tinggal bilang aja, tinggal pencet aja Google Voice Assistant. Contohnya seperti ini. Open YouTube. Terus lanjut untuk spesifikasinya, jadi layarnya ini udah 4K Ultra XD dan pakai teknologi yang namanya Chameleon Extreme 2.0. Teknologi ini bisa nunjukin kualitas gambar tinggi dan warna yang lebih akurat pakai XDR10. Pokoknya bikin gambarnya itu jadi terlihat lebih bagus, dan kira-kira seperti inilah kalau misalkan TV-nya digunakan untuk nonton video yang kontennya juga memiliki resolusi 4K. Seperti yang kalian lihat, detailnya dapat banget, tajam banget. Tapi sayangnya kalau misalkan kita lihat dari pinggir masih ada kayak semacam sedikit screen bleeding. Terus untuk speakernya dia udah pakai DTS Surround Sound dan juga Dolby Digital Plus. Jadi suaranya bakal lebih balance dan ngecover semua sisi kuping kita, atau gampangnya itu kayak ranah-ranah sinematik lah suaranya. Kalau untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya untuk sebuah TV yang berukuran 55 inch suaranya udah enak, walaupun mungkin kalian nggak tertarik atau belum ada budget untuk pakai speaker eksternal. Pakai speaker dari TV ini langsung aja menurut saya udah pas lah. Apalagi kalau ruangan kalian nggak terlalu besar. Cuman biar lebih lengkapnya kira-kira seperti ini suaranya, dan kalian juga bisa lihat gimana kualitas layarnya kalau misalkan digunakan untuk Netflix juga. Would you relax? Look at me. I am the fake ID. Everything for the rest.
Gimana? Enak kan ya? Dia itu nggak pecah meskipun kita naikin volume ke 100%. Dan surroundnya ini kerasa juga, jadi kalau misalkan kalian duduk pas di tengah, suaranya itu kayak muter gitu di telinga kita. Dan karena dia Smart TV yang juga berbasis Android TV, jadi selain tombol-tombol shortcut yang ada di sini seperti Netflix, Prime Video, YouTube, terus juga ada Google Play, kalian bisa download semua aplikasi yang ada di Google Play Store. Jadi kalau misalkan kalian suka nonton bola, kalian bisa download Mola TV, terus juga video, itu juga banyak banget live streaming bola di situ. Dan kalau kalian suka nonton bola atau balapan atau olahraga apapun itu, ada mode sport di TV Kuka ini. Jadi gerakan olahraga yang biasanya cepet-cepet itu nggak terlalu kelihatan patah-patah di Smart TV ini. Terus kalau untuk port, di sebelah kanan dia ada port buat adapter atau colokan TV-nya. Di sebelah kiri dia ada port untuk AV, terus juga antena 2, port USB Type A, 3 port HDMI, port digital audio, dan juga port untuk LAN. Dan yang perlu diperhatikan karena colokan portnya itu ada di sebelah kanan, jadi kalau misalkan colokan kalian ada di sebelah kiri, kalian juga harus kayak beli semacam terminal tambahan biar kabelnya itu bisa lebih rapi. Terus karena colokan HDMI-nya ini banyak, jadi kalian bisa colok beberapa device sekaligus. Misalnya kalian pengen koneksikan dengan PS5, terus laptop, atau mungkin ada yang mau cobain jadi monitor PC kalian. Kalau untuk harganya, TV Koka S6G Pro Max yang 55 inch ini ada di sekitar 9 juta kurang 1000, tapi Kuka sekarang lagi banyak promonya karena dia lagi ada kampanye yang namanya I Love You buat tingkatin kesadaran kita tentang pentingnya kesehatan mata. Dan biasanya harganya jadi di bawah 6 juta. Dan kebetulan ketika saya bikin video ini ya, saya cek tadi harganya jadi 4 juta. Jadi bayangkan dari 9 juta jadi ke 4 juta. Diskonnya hampir separuhnya. Jadi buat yang minat kalian bisa langsung cek juga, link pembeliannya ada di deskripsi. Kesimpulannya kalau dari saya untuk sebuah TV kita ambil harga promonya aja ya, harga 4 jutaan. Terus dimensinya 55 inch 4K Ultra UHD dengan fitur Dolby-nya tadi. Menurut saya sih ini worth it banget buat kalian yang mungkin selama puasa ini pengen upgrade TV, karena kan puasa itu kita banyak gabutnya, jadi kita bisa nonton Netflix sambil nunggu buka. Terus TV-nya ini juga banyak sertifikasinya seperti built-in dengan YouTube, Netflix, Amazon Prime, dan juga Google Play. Cuman kalau ngomongin remote-nya memang dia banyak banget ya menunya, tapi menurut saya untuk sebuah Smart TV harusnya tombolnya lebih kecil, terus juga tombolnya itu dikit aja, nggak sebanyak ini. Kalau kayak gini dia ya jadinya kayak TV analog lah. Kurang simpel dan kurang praktis aja. Dan kalau untuk kekurangannya, misalkan kalian nontonnya dari samping nggak terlalu center gitu, dia masih ada screen bleeding. Tapi ya siapa juga yang mau nonton TV dari samping. Kalau saya sih pengennya di tengah ya, karena di tengah kita juga bisa merasakan stereo sound dan juga surround soundnya tadi. Jadi suaranya itu kayak di bioskop gitu rasanya. Walaupun memang nggak sekenceng di bioskop. Terus kekurangan lain kakinya yang menurut saya kenapa masih pakai plastik ya untuk sebuah TV yang framenya udah sebagus ini. Ya kalau untuk kakinya memang masih bisa diakalin, contohnya seperti kita taruh aja di tembok pakai bracket biar nggak pakai kaki, tapi kan ya biaya lagi kalau misalkan kakinya udah pakai aluminium. Ya kalau misalkan memang mau pakai meja seperti ini jangan disenggol-senggol lah karena dia lumayan wobble. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye bye.